Haleluya, puji Tuhan. Saya Trivena Claudia Pansariang, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang hamba Tuhan dan jabatan dari mata kuliah Spiritualitas 2. Nah, membahas mengenai materi hamba Tuhan dan jabatan. Jabatan di sini kalau kita melihat dengan kata lain yaitu kedudukan atau pemimpin. Kemudian pemimpin di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-28, di sana waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk berkuasa atas ikan, ternak, dan binatang di udara. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia memiliki semacam naluri untuk memimpin? Ya, karena naluri itu adalah sebuah anugerah, adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Nah, manusia itu dipercayakan oleh Tuhan untuk berkuasa atas segala apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian, setiap anugerah itu memiliki potensi. Dan di sini potensi ini memiliki hal yang positif dan hal yang negatif. Nah, yang selanjutnya adalah potensi kepemimpinan. Potensi kepemimpinan di sini bisa berdampak positif juga negatif, tergantung siapa yang memimpin dan apa yang akan dilakukan. Itu kita bisa lihat dalam Amsal 2 ayatnya yang ke-9. Nah, selanjutnya kita akan melihat yaitu jabatan pemimpin. Selain potensi kepemimpinan, di sini ada jabatan pemimpin. Nah, jabatan juga ini berkaitan dengan fisiologis atau kebutuhan fisik, safety, rasa aman, love, dicintai atau mencintai. Kemudian ada esteem, ingin dihargai, self-actualization yang artinya aktualisasi diri, keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai apapun yang diinginkannya dan bisa dilakukan. Nah, perintah pertama yang Tuhan kasih adalah memimpin dan menaklukkan alam, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kepemimpinan ini yang pada awalnya itu adalah baik, bagus, dan benar. Itu kita bisa lihat dalam 1 Timotius 3 ayat 1, di mana orang yang menghendaki jabatan yang indah, kemudian jabatan masalah pemimpin itu baik, bagus, dan indah apabila seseorang yang memimpin ini memiliki hati untuk memimpin. Nah, kita juga di sini harus hati-hati dengan kepemimpinan, karena ada 2 contoh tokoh dalam Alkitab yang dapat kita pelajari yang melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena kejahatan mereka, maka Tuhan menghukum mereka. Itu adalah Nimrod dan Lucifer. Ini sangat penting bagaimana kita mempunyai konsep jabatan untuk menjadi positif dan bukan menjadi negatif. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama mengenai jabatan. Sebelum kita harus tahu bahwa konsep jabatan itu harus benar, di sini kita akan melihat 5 makna jabatan, yaitu yang pertama adalah jabatan itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12, kepercayaan itu, kepercayaan yang Tuhan berikan, itu harus kita jaga. Apa yang telah Tuhan percayakan harus kita jaga dengan baik. Nah, yang kedua, jabatan itu adalah sebuah penghargaan atau upah kesetiaan. Dalam Lukas 19 ayat 16-17, kita bisa melihat di sana. Nah, jika kita suka ingin menjadi pemimpin, kita harus membuktikan setiap kinerja. Dan untuk menjadi seorang pemimpin, kita juga perlu 3 hal, yaitu yang pertama, masalah mengenai fisik. Kita harus menjadi orang yang berguna. Kemudian masalah intelektual. Dan yang berikutnya adalah masalah mental. Mental kita harus menjadi mental yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika kita memiliki mental yang kuat, maka kita akan menjadi orang yang diperlukan. Nah, yang tak kalah pentingnya di sini adalah seorang pemimpin ini harus memiliki urapan. Karena ini menjadi kunci bagi seorang pemimpin. Nah, kita akan melihat ada 3 macam kasih karunia Allah. Yang pertama adalah fisik, non-fisik atau mentalitas, spiritualitas, itu berbicara mengenai urapan,
kemudian dengan kasih karunia. Nah, selanjutnya adalah jabatan adalah pelayanan. Yang ketiga adalah jabatan adalah pelayanan. Di dalam Lukas 22 ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Jangan melihat jabatan itu sebagai kesempatan atau keuntungan pribadi untuk kita memperalat orang, tetapi yang harus kita ketahui di sini, jabatan itu adalah kesempatan dalam pelayanan, kesempatan untuk kita melayani. Kemudian yang berikutnya, makna yang berikutnya adalah tanggung jawab. Jabatan itu adalah sebuah tanggung jawab dalam 1 Timotius 2 ayat 7 dan dalam Kisah Rasul 20 ayat 28, di mana tanggung jawab. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab dalam keadaan apapun. Ketika kita memimpin seseorang, kita harus bertanggung jawab. Ketika kita melaksanakan sebuah tugas yang dipercayakan kepada kita, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian makna yang kelima adalah hidup adalah kesempatan. Itu di dalam Filipi 1 ayat 22, di mana hidup adalah kesempatan untuk memberi buah. Jadi setiap kepercayaan, setiap kedudukan, jabatan ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan mengerjakan sesuatu yang sangat besar. Nah, contohnya dalam sebuah pekerjaan yang besar dan penting, itu pasti ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Nah, sebagai hamba Tuhan, tentunya kita memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan penuh dedikasi dan kerendahan hati. Nah, tugas utama hamba Tuhan tentunya adalah melayani dan menyebarkan Injil atau kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini hamba Tuhan harus selalu siap sedia dalam menjalankan tugas dan panggilannya, termaksud menjaga kepercayaan atau jabatan dan kedudukan yang telah diberikan kepadanya. Nah, dalam konteks jabatan, hamba Tuhan harus menjalankan setiap kepercayaan, setiap jabatan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas. Di sini hamba Tuhan harus selalu berusaha untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin dan tidak menggunakan jabatan ini untuk kepentingan pribadi. Dalam menjalankan jabatan, hamba Tuhan harus selalu mengedepankan kepentingan umat dan gereja. Demikianlah pembahasan dari hamba Tuhan dan jabatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.